Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sugeng enjing. Ngeteh. Yo, piye-piye moro-moro wis esuk. Mangan turu jeding sore. Turu meneh esuk meneh. Piye yo? Aduh, back to my channel, ketemu dengan channel kesayangan kita ini, Doris Rizky Omay Wong Deso. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku yang ada di rumah, yang baru beraktivitas? Mudah-mudahan selalu sehat lah ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dilancarkan segala urusan pekerjaannya. Amin, amin ya robbal alamin. Ngeteh lur. Ngeteh di dalam rumah dengan di persawahan itu beda. Karena di sawah ini kita lebih asik, kita lebih menikmati, dan pastinya ada relaksasi yang kita bisa dengar. Ada suara manuk, ada suara air, juga ada suara panturan air yang mengalir, dan intinya yaitu adalah udaranya masih natural ataupun alami, masih banyak mengandung oksigen yang diperlukan oleh badan kita ini dulu ya. Pokoknya tak dongano, mudah-mudahan yang di rumah sudah sarapan pakai sambel ataupun sambal celelet dan segala macam plus tempe. Enaknya lur. Ya, kadang kita stres dengan pekerjaan ya. Nah, jadi kali ini aku membahas penggawean atau pekerjaan. Karena di belakang saya juga tadi itu ada orang sawah atau para petani yang dengan gagah perkasanya berteriak lantang untuk mengusir manuk-manuk emprit yang sedang gerobyok sawahnya. Nah, itulah keindahan di sawah ini, relaksaksinya ada. Pekerjaan ini adalah fakta. Dari 3 yang akan saya bicarakan ini mungkin akan mengenai saya pribadi ataupun sahabat-sahabatku. Tapi ini tidak mengenyek ya. Tapi ini adalah kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang kita mengharapkan gaji besar, tapi kalau ikut di salah satu perusahaan yang besar, mungkin kita mendapat gaji besar, tetapi pekerjaannya tidak kita banget, gitu lah. Dalam arti kita tidak banget itu, hati kita tidak cocok, karena kemampuan kita tidak di situ, gitu lah. Kan kadang kan kita dalam hidup ini diberikan oleh Allah itu keahlian, kemampuan, dan skill serta rezeki yang cocok. Mungkin ada yang berdagang. Nah, kalau orang dagang kok disuruh ini servis TV, yang gak akan mungkin bisa, karena kapasitasnya adalah berdagang ataupun menawarkan suatu barang. Itu tadi itu. Yang kedua, kita bisa mendapatkan gaji besar, tetapi lokasi tempat kerjanya kita dipindahkan di tempat yang jauh dari tempat kita ataupun dari domisili kita. Wah, itu sudah di mana-mana itu kayaknya terjadi ya. Contohnya banyak yang dapat pekerjaan besar ataupun dengan gaji tinggi, tetapi harus dipindah di luar pulau ataupun di luar daerah dari tempat kita. Itu sudah banyak. Tetapi saya bilang nggak semuanya ya, gitu. Yang ketiga ini, yang terakhir, gajinya kecil yang kita dapat, tetapi pekerjaan kita banget atau pekerjaan yang kita suka banget. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah unsur-unsur senyawa kehidupan di mana tidak akan mungkin bisa kita yang ibaratnya mengenyam pendidikan dari bangku TK sampai perguruan tinggi dengan program studi masing-masing bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita ambil dari bangku kuliah atau program studi kita, seperti sarjana ekonomi atau manajemen. Belum tentu bekerja di salah satu di pembiayaan atau perbankan ataupun di dunia finance, belum tentu. Banyak sarjana ekonomi yang mempunyai usaha sendiri swasta, banyak yang menjadi aparatur sipil negara, banyak yang menjadi pegawai negeri. Begitupun sarjana teknik, belum tentu
menjadi seorang interior bangunan atau arsitektur, belum tentu. Kadang malah menjadi pegawai negeri ataupun mempunyai usaha sendiri. Mungkin ada yang mempunyai usaha servis segala macam. Nah, itulah kehidupan, sahabat-sahabatku. Karena kehidupan ini tidak terpatok dengan pendidikan kita, tetapi adalah keahlian atau skill dari mumpuni kita. Seperti saya ini di sawah di sini. Yang paling mumpuni adalah para petani. Mereka mumpuni mengolah segala yang ada di sekitar sawah ini menjadi pangan, dalam bentuk pangan. Jadi janganlah kita menyalahkan diri kita, kadang kok nggak dapat pekerjaan, kok pekerjaan kita begini. Jangan, karena sekecil apapun pekerjaan kita harus bangga. Yang penting tidak merugikan orang lain, halal buat keluarga, dan pastinya hasilnya pasti berkah. Seperti itu. Jadi kampung tempat saya yang duduk sekarang adalah segala-galanya buat saya. Saya waktu masih muda, waktu ABG ini juga masih muda ya, masih ganteng. Berkeliaran, merantau ke ibu kota, ke provinsi-provinsi pedalaman yang ada di Indonesia. Sudah pernah saya coba, dan nikmat dan tenangnya yaitu saat kita pulang bisa berkumpul dengan keluarga, bisa mengabdi kepada kampung, dan pastinya bisa merawat kedua orang tua kita. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Dan pastinya mimpi-mimpi itu tidak bisa dibeli dengan uang. So, jadi pastikan tidak usah kita bersedih hati, karena Tuhan sudah menciptakan kebutuhan manusia yang ada di alam ini. Tinggal kita yang mau berusaha untuk mencarinya. Bukan langsung instan diberi, tidak. Tetapi harus ada keringat yang dikeluarkan dengan segala hal dan dengan segala resiko yang ada. Ya, inilah kehidupan. Ya. Orang tua mengajarkan kita bekerja. Banyak juga yang orang tua dari kecil membimbing kita, menyekolahkan kita sampai kita besar. Ada juga yang kita yang malah tidak bekerja. Banyak. Karena tuntutan ekonomi, orang tua masih tetap bekerja. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah, yang cukup, agar nanti kelak akan bisa melihat kita bahagia, bisa melihat kita menggapai cita-cita. Seperti itu. Oke, inilah inspirasi pagi kali ini bersama Tremos dan tehnya yang sudah mulai habis. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyeleweng, yang agak kurang berkenan di hati. Ini hanya sebuah hiburan semata, ambil manfaatnya, ambil positifnya, dan itu bisa menjadikan kita semakin dewasa. Dari Brindavan, kotanya Kota Pati, Kecamatan Celuak, dan desanya Desa Ngablak, videonya harus berakhir. Nantikan video-video selanjutnya, dan jangan lupa mohon dukungannya, dibantu di subscribe dan like serta komen. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.